Assalamualaikum. Malam ini kita akan diskusi tentang masalah pupuk. Pupuk adalah komoditas strategis bagi petani, khususnya di Indonesia. Masalah pupuk tidak hanya menyangkut masalah ketahanan pangan, tapi dia bisa menimbulkan riak-riak sosial ketika pupuk mulai langka. Malam ini kita akan mengupas bagaimana kondisi permintaan dan penawaran pupuk. Dalam sisi permintaan, kita akan melihat bagaimana konsumen utama pupuk, yakni petani miskin, dihadapkan dengan risiko ketahanan pangan. Di sisi penawaran, kita akan melihat dalam level makro terkait stabilitas harga pupuk dan stabilitas inputnya. Sementara di level mikro, kita akan berdiskusi tentang moral hazard yang ditimbulkan ketika terjadi disparitas antara harga dijual dan harga subsidi. Selain itu, kita akan melihat bagaimana upaya-upaya pemerintah dalam melakukan distribusi di lapangan, maupun bagaimana dampak produktivitas dari input pupuk bagi usaha pertanian. Di akhir, kita akan berdiskusi tentang masalah subsidi. Pemerintah tentunya menyadari pentingnya pupuk bagi petani dan bagi ketahanan pangan kita. Tetapi masalahnya, apakah subsidi yang selama ini sudah efektif? Atau apakah ada cara lain, seperti menggeser subsidi terhadap pupuk itu sendiri menjadi subsidi terhadap petani, yang menjadi concern utama kita. Tongkrongi terus channel ini, semoga bermanfaat. Nah, Sobat Tani, di sini ada dua berita yang saya kutip. Yang pertama dari Ngawi, Jawa Timur, kejadiannya bulan April 2023 yang lalu, di mana ada pria Madiun babak belur di amuk massa karena mencoba mencuri pupuk. Nah, ketika dikonfirmasi, pria Madiun tersebut mengaku bahwa hasil curiannya itu nanti akan dia jual ke penadah untuk mendapatkan uang dari hasil curiannya tersebut, gitu. Nah, berita kedua ada dari Bima, NTB, di mana warga menjarah 5 ton pupuk bersubsidi. Nah, menurut keterangan dari Kepala Kantor Pemasaran PT Pupuk Kaltim di Bima tersebut, masyarakat itu menjarah karena merasa pupuk langka. Kelangkaan itu terjadi karena berbelitnya birokrasi menurut Kepala Kantor tersebut. Nah, dua contoh ini menggambarkan sensitifnya komoditas pupuk bagi warga di Indonesia. Para warga yang marah tentunya adalah para petani yang menggunakan pupuk sebagai input bagi lahan pertanian mereka. Nah, masalahnya, petani merupakan pekerjaan yang masih dominan di Indonesia, sehingga aktivitas baik ekonomi maupun sosial yang berdampak pada aksesibilitas pasar input bagi usaha tani mereka perlu dikelola dengan baik agar tidak menyebabkan dampak sosial yang bisa ditimbulkan secara luas. Pemerintah dalam hal ini menyadari urgensi pupuk bagi perekonomian petani. Oleh karena itu, setiap tahunnya pemerintah menyiapkan lebih dari 1,2% porsi APBN untuk mensubsidi pupuk. Esensi tujuan ini setidaknya ada dua. Yang pertama untuk meningkatkan produktivitas panen, dan yang kedua untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Masalahnya, penyaluran pupuk ini kerap tidak tepat sasaran, dan masalah ini berlangsung secara menahun. Oleh karena itu, kita coba akan diskusikan kali ini terkait efektivitas pemberian insentif bagi petani ini, sekaligus memberikan masukan kalau bisa terkait kemungkinan kebijakan subsidi di masa mendatang. Nah, Sobat Tani, sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara agraris.
sekitar 39% pekerjaan di Indonesia diisi oleh sektor ini. Itu menurut data Susenas tahun 2018. Dan total PDB-nya menempati urutan ketiga terbesar. Namun permasalahannya, daya saing sektor ini masih sangat rendah. Menggunakan data BPS tahun 2014, share PDB sektor ini merupakan nomor 3 paling besar dari klasifikasi 9 sektor atau sekitar 12,06%. Namun jika dilihat dari PDRB per kapitanya atau per pekerjanya, sektor ini berada pada urutan paling bawah, hanya sekitar 8,7 juta per kapita. Jauh di bawah rata-rata sektor lainnya yang bisa mencapai 24,99 juta per kapita. Data BPS tahun 2021 juga menunjukkan kondisi yang tidak berbeda. Rata-rata upah pekerja sektor ini hanya sekitar 1,9 juta per bulan. Jauh di bawah rata-rata upah nasional sekitar 2,7 juta per bulan. Akibatnya terjadi konsentrasi penduduk miskin pada sektor ini. Hasil penjabaran data Susenas tahun 2018 menunjukkan hingga kuintil ketiga kelompok penduduk dengan pendapatan terendah, penduduk dengan profesi petani jumlahnya selalu berada di atas 50% di masing-masing kelompok. Sementara pada kuintil keempat jumlah petani, pada kuintil keempat jumlah petaninya mencapai 46% dan sisanya adalah pekerja sektor lain. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa ada fenomena menarik ketika kita membandingkan pola pengeluaran para petani ini dengan pengeluaran pekerja di sektor lainnya, terutama pada kuintil pertama dan kuintil 10. Pada kuintil pertama rata-rata pengeluaran untuk kebutuhan sehari petani berada di bawah pekerja sektor lain dengan rasio sekitar 0,97/97. Hal ini berarti kemiskinan petani lebih parah dibandingkan kemiskinan yang diderita pekerja sektor lain pada kelompok yang sama. Sementara pada kuintil ke-10, rasio pengeluaran petani jauh lebih rendah dari pekerja sektor lain pada sektor yang sama. Hal ini menegaskan bahwa daya saing sektor pertanian masih jauh lebih rendah dibandingkan sektor lainnya. Atau dengan istilah lain kita bisa katakan, kalau mau kaya, jangan jadi petani. Nah, gambaran keparahan kemiskinan inilah yang menjadikan subsidi pupuk dianggap berperan dalam mensejahterakan petani seperti yang dikemukakan barusan. Dengan meringankan biaya variabel dalam usaha taninya, petani menjadi terstimulasi terutama untuk menanam tanaman pangan pokok yang umumnya membutuhkan lahan yang luas namun harga produknya cenderung rendah. Sehingga tujuan kedua, peningkatan produktivitas diharapkan bisa tercapai. Resep subsidi ini bahkan pernah menunjukkan hasilnya pada masa lalu. Kalau dilihat dari sejarahnya, praktik subsidi pupuk telah berlangsung sejak lama. Kalau beberapa penelitian menunjukkan subsidi terutama berjalan sejak tahun 1970-an, yakni ketika program swasembada pangan atau revolusi hijau pertama kali diterapkan di Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, Sobat Tani, di sini kita bisa lihat bahwa Pak Jokowi, Presiden kita, mengatakan pada bulan Februari lalu bahwa total kebutuhan pupuk nasional pada 2023 itu mencapai 13,5 juta ton. Di dalam struktur permintaan ini tentu bisa diklasifikasikan antara golongan penerima pupuk subsidi dan golongan bukan penerima pupuk subsidi. Merujuk Permentan nomor 10 tahun 2022, total alokasi pupuk subsidi untuk tahun anggaran 2020 adalah sebanyak 7,95 juta ton.
Mayoritas itu berasal dari urea, yaitu sekitar 3,27 ton alokasinya. Sementara diikuti oleh SP36 sekitar setengah 0,50 ton, ZA 0,75 ton, yang lumayan besar juga itu NPK sekitar 2,69 ton. Permentan 1022 ini mengamanatkan alokasi pupuk tersebut digunakan untuk 9 komoditas strategis. Nah, komoditas ini yang memiliki pengaruh besar terhadap inflasi. Tidak ada data yang jelas mengenai berapa alokasi yang didistribusikan per masing-masing komoditas tersebut, namun dengan merujuk pada catatan BPS berbagai tahun, kita bisa mensimulasikan besarnya gambaran atau besarnya dari masing-masing komoditas tersebut gitu. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kebutuhan pupuk tertinggi itu ditempati oleh komoditas pangan. Ada padi, jagung, kedelai, dan kedelai gitu. Kalau padi atau beras itu sekitar 49%, jagung sekitar 24,92%. Nah, berdasarkan informasi yang dikatakan Presiden di atas, juga bisa diketahui bahwa share permintaan pupuk subsidi adalah sebesar 58,94% dari total permintaan nasional. Yang mungkin termasuk komoditas non strategis di atas, ya strategis di tabel ini ya. Atau dengan kata lain ada kebutuhan sekitar 5,54 juta ton lagi dari praktisi usaha pertanian yang bukan merupakan bagian dari skema penerima subsidi pupuk. Jadi sebagaimana disebutkan barusan, dapat diketahui bahwa dari sekitar 13,5 juta ton permintaan pupuk nasional per tahun, ada kebutuhan sekitar 7,95 juta ton pupuk subsidi dan sisanya sekitar 5,54 juta ton untuk golongan pupuk non subsidi. Di 2022 lalu, total alokasi yang dikeluarkan adalah sebesar 7,95 juta ton atau senilai 0,93% dari APBN, itu senilai 25,3 triliun rupiah. Dalam skema pupuk subsidi ini, konsumen akan dimanjakan dengan harga pupuk yang lebih murah dari pasaran. Sesuai keputusan Menteri Pertanian nomor 734 tahun 2022, pada 2023 ini harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi dipatok masing-masing senilai Rp2.250 per kilogram untuk jenis urea. Kemudian untuk jenis NPK seharga Rp2.300 per kilogram. Dan untuk NPK dengan formula khusus kakao seharga Rp3.300 per kilogram. Dengan angka permintaan pupuk subsidi tersebut, sebenarnya produksi pupuk nasional saat ini melalui PT Pupuk Indonesia sanggup untuk memenuhi jumlah permintaan kita. Berdasarkan catatan sumber resmi dan berbagai sumber lainnya, tren produksi pupuk lokal kita terus mengalami kenaikan sepanjang 2017 sampai 2022. Pada 2022 lalu, produksi pupuk nasional kita mencapai 18,84 juta ton. Dan diprediksi produksi pada tahun ini, yaitu 2023, akan mencapai 19,45 juta ton. Artinya jika menggunakan asumsi permintaan sekitar 13,5 juta ton tadi, maka akan ada surplus pupuk sekitar 5,3 hingga 5,9 juta ton di tahun-tahun ini. Dengan menggunakan asumsi harga pupuk rata-rata seperti pada tabel di atas, surplus ini nilainya bisa mencapai 14,5
503 triliun rupiah. Namun permasalahannya, subsidi ini menjadi dilema ketika komponen penyusun pupuk itu terutama diambil dari rantai pemasaran internasional. Merujuk pada data World Integrated Trade Solution atau WITS keluaran Bank Dunia, beberapa tahun terakhir Indonesia justru tercatat sebagai 3 besar importer bahan pembuat pupuk utama. Amonium seperti amonium sulfat dan mineral lainnya dengan total impor mencapai 1,2 juta ton pada 2021. Berdasarkan data BPS, komponen ini mendominasi sekitar 60% item impor pada kode HS31 untuk jenis fertilizer. Nah, ketergantungan pada bahan impor ini tentunya menjadikan para produsen pupuk sulit untuk melakukan kerja amal atau subsidi dalam hal ini ya, dalam bisnis pupuk. Terlebih PT Pupuk Indonesia adalah lembaga yang separuh kelembagaannya ditunjukkan untuk bisnis, meskipun dia BUMN. Sehingga tekanan ekonomi eksternal yang mengganggu kelancaran pasokan input bahan baku pembuatan pupuk tersebut akan juga mengganggu keseimbangan PT Pupuk Indonesia sebagai perusahaan bisnis dalam melakukan produksinya. Dalam hal ini, tekanan harga benar-benar terjadi. Semenjak perang Rusia-Ukraina sejak Februari 2002 lalu, harga pupuk dunia sempat mencapai puncaknya semenjak dibandingkan 5 tahun terakhir pada April 2022 lalu. Peningkatan harga yang dramatis ini terutama disebabkan Ukraina sendiri merupakan salah satu eksportir pupuk terbesar dunia. Sobat Tani, selain dalam masalah penyediaan stok level makro, seperti yang barusan kita bahas, pupuk juga memiliki masalah di level mikro. Secara ringkas, ada 3 masalah besar terkait penyediaan pupuk bersubsidi, yaitu terkait disparitas harga, kemudian mekanisme distribusi pupuk itu sendiri, dan produktivitas dalam kaitan ini berhadapan dengan efektivitas penyaluran pupuk. Pertama, terkait disparitas harga. Perbedaan tingkat harga antara pupuk subsidi dengan pupuk non-subsidi telah meningkatkan potensi moral hazard tentunya di lapangan. Moral hazard atas disparitas harga ini seolah dilapangkan dengan sulitnya pengawasan dalam aspek mekanisme distribusi. Saat ini memang sudah ada rencana definitif kebutuhan kelompok pupuk bersubsidi atau RDKK. Data ini merupakan informasi yang diambil dari bawah, diserap dari kelompok tani untuk pengambilan keputusan alokasi subsidi yang akan diajukan pemerintah bersama dengan DPR. Sayangnya pemerintah, yakni eksekutif dan DPR, juga enggan menjadikan data instrumen ini sebagai dasar pengambilan keputusan. Ya mungkin ada masalah kevalidan ya. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa pihak memotret dari tidak signifikannya jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk subsidi pupuk dari usulan yang muncul dari RDKK ini. Dengan tidak dijadikannya RDKK sebagai satu-satunya informasi umum penentu sasaran sebagai rujukan, menjadi gambaran buat kita bahwa rumitnya penyaluran pupuk subsidi di lapangan yang kerap berujung pada kelangkaan. Kemudian masalah lain di level mikro terkait produktivitas dan efektivitas penyaluran. Jadi banyak temuan yang menyayangkan inefisiensi subsidi terhadap pupuk dalam meningkatkan produktivitas, terutama pada usaha tani yang melibatkan petani skala kecil. Penelitian oleh World Bank yang dilaksanakan oleh penelitinya Osario dan rekan-rekan tahun 2011 lalu
di Indonesia mendapati bahwa subsidi pupuk mampu meningkatkan produktivitas lahan memang. Tapi masalahnya mayoritas atau sekitar 60% hanya dinikmati oleh petani kaya, yaitu petani dengan 40% pendapatan teratas. Nah, dari sini akan timbul pertanyaan, apakah tepat mengganti subsidi pupuk dengan subsidi harga? Jadi pemikiran untuk mengganti pos subsidi, yang dalam hari ini kita melakukan subsidi pupuk, dan ada pemikiran untuk mengganti menjadi misalnya kepada pos subsidi harga misalnya, itu adalah salah satu bentuk mencari format yang ideal dalam menekan risiko terkait akses pupuk yang stabil dalam jangka panjang. Nah, karena memang permasalahan ini tidak bisa kita lepaskan dari aktivitas petani yang memang sangat berisiko, gitu. Petani rakyat yang umumnya memiliki etos berusaha subsisten, yakni melakukan usaha untuk kebutuhan hariannya saja, bukan untuk kepentingan bisnis, memiliki konsekuensi terhadap rendahnya daya saing dalam produk-produk yang dihasilkannya. Ya kita bisa sebut saja lah, misalnya mudah rusak, memakan tempat, kualitas produk yang beragam, kontrol musim yang rendah, dan permasalahan produk gudangan, itu efek dari perilaku usaha tani yang subsisten tadi gitu. Karena memang di diri mereka sendiri itu memang susah untuk melakukan akumulasi modal sehingga bisa meningkatkan misalnya nilai tambah dari produk tersebut gitu. Nah, akibatnya produk-produk yang dihasilkan umumnya ketika dipanen ya dijual segar saja gitu. Nah, permasalahannya adalah ketika pemerintah ingin mensubsidi rakyat yang polanya masih subsisten, itu akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Nah, jangka waktu yang lama ini tentunya bisa berdampak pada membekaknya anggaran pemerintah yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih besar manfaatnya tentunya. Terlebih ketika terjadi gejolak harga pangan seperti saat ini yang mengakibatkan beban subsidi juga menjadi ikut lebar gitu. Nah, kemudian kita sebenarnya punya satu badan yang sebenarnya perannya itu sangat krusial di sini gitu, yaitu Badan Urusan Logistik atau Bulog. Dengan adanya lembaga penjamin ini, dalam hal ini Bulog, fluktuasi permintaan dan penawaran komoditas pertanian bisa sedikit diredam melalui tangan Bulog ini. Namun, banyak hal yang perlu kita persiapkan untuk sampai ke sana tentunya. Sekedar mengembalikan peran Bulog, misalnya seperti zaman dahulu ketika masa Orde Baru, dengan memberikan kewenangan kredit langsung misalnya dari Bank Indonesia, sangat sulit dan beresiko bagi keuangan negara secara luas gitu. Ya, kita coba ingat saja waktu pasca reformasi 98 atau pasca krisis 98 itu banyak sistem tata kelola ekonomi yang mengalami perubahan. Ya, tak terkecuali Bulog ini. Salah satunya yaitu perubahan tata kelola Bulog, terutama dilihat dari dicabutnya fasilitas pinjaman likuiditas Bank Indonesia untuk melakukan penyerapan pada komoditas pertanian rakyat. Nah, selain itu, perubahan Bulog menjadi Persero atau PT juga menyebabkan terdistraksinya orientasi Bulog. Selain menjadi lembaga komersial, juga tidak melupakan perannya sebagai fungsi sosialnya, yaitu sebagai penyangga pangan sesuai amanat Perpres 48 2016. Nah, dualisme Bulog ini tentu menjadi masalah dalam penerapannya. Contohnya
dalam kasus penyediaan stok pangan, Bulog sebagai lembaga komersial sebenarnya sah-sah saja mengambil stok dari luar negeri yang harganya lebih murah dibandingkan stok dari petani. Meski saat itu sedang terjadi panen raya misalnya gitu. Asalkan amanat yang diberikan ke dia, yaitu stok nasional tetap terjaga, ya why not melakukan impor gitu. Apalagi ketika terjadi kembali kesimpang siuran data stok pangan seperti biasa terjadi pada tahun-tahun kemarin. Akibatnya harga beras petani tentunya akan jatuh kan dengan adanya pilihan impor ini gitu. Padahal isu pemberdayaan petani, terutama petani miskin, adalah isu utama sebagaimana pembicaraan di awal diskusi kita tadi gitu kan. Di mana rendahnya kualitas produk petani adalah salah satu permasalahan yang harus kita pecahkan. Jadi yang krusial untuk dipersiapkan sebenarnya dari Bulog adalah keberadaan data produksi berbagai produk strategis di atas. Ini bukan Bulog aja jadinya ya, secara luas, secara tata kelola pembangunan pertanian kita jadinya. Nah, permasalahan simpang siur data beras yang terjadi hingga saat ini merupakan hal yang perlu terlebih dahulu dibenahi. Keberadaan data yang kredibel menjadikan adanya satu acuan dalam kebijakan menjaga stok pangan serta harganya, sehingga petani yang juga bisa dikategorikan pengusaha bisa merencanakan dengan lebih baik usaha taninya. Nah, oleh karena itu kita butuh sebenarnya strategi yang inklusif untuk menetapkan subsidi yang optimal sehingga petani bisa diuntungkan dalam melakukan usaha taninya, di samping juga menstimulasi mereka untuk terus menanam tanaman pangan yang dalam hal ini menjaga fungsi ketahanan pangan gitu. Jadi sebenarnya ketika kita memecahkan masalah pupuk ini, kita perlu strategi inklusif jadinya ya, sehingga permasalahan ini bisa dituntaskan gitu. Nah, untuk memecahkan masalah stok misalnya tata kelola pengaturan stok harus dilakukan dengan lebih jelas tentunya. Akan sulit untuk mengatakan apakah satu kebijakan itu lebih baik dalam menjaga stok dibandingkan pilihan kebijakan lainnya kalau informasi atau data yang dijadikan acuan buat pengambilan kebijakan masih simpang siur. Nah, oleh karenanya perbaikan data adalah hal yang paling krusial dalam penyusunan kebijakan yang kredibel dalam bidang apapun, terutama pangan ini. Nah, pengambilan perbaikan data ini tentu memiliki konsekuensi koordinatif jadinya ya. Karena memang data itu kan bukan sekedar angka, dia adalah sebuah manifestasi dari kondisi real. Dalam hal ini ketika kita berbicara pangan yang multidimensi, banyak pihak yang perlu dilibatkan jadinya. Di mana data ini harus dianggap kredibel oleh seluruh stakeholder pengambil kebijakannya. Konsekuensinya perlu tadi ada perlu pelibatan dari berbagai stakeholder. Cuman yang lebih penting adalah adanya kepemimpinan yang kuat dalam mengorkestrasi penyusunan data tersebut. Uji kredibilitas ini bisa ditunjukkan dari konsistensi data tersebut ketika muncul komplain ketika terjadi di lapangan. Dari sini permasalahan stabilisasi stok pertanian baru bisa dimulai. Nah, instrumen yang bisa dimanfaatkan sebagai penjaga stok di lapangan, ya ini, ada satu nama sistem resi gudang. Sistem ini merupakan sebuah sistem yang memungkinkan petani menyimpan hasil panennya dalam satu gudang yang menerbitkan resi yang digunakan sebagai bukti kepemilikan atas komoditas yang disimpan dan melepaskan hasil panen ke pasar dengan harga yang lebih tinggi. Nah, sehingga kalau ada dua fungsi dari resi gudang ini, yaitu fungsi kestabilan harga yang kita perlu catat dan fungsi pembiayaan. Nah, masalahnya sistem resi gudang ini
masih belum populer digunakan oleh mayoritas petani di Indonesia. Masalahnya ya yang pertama itu terkait sebaran gudang yang menawarkan jasa resi masih belum merata di berbagai daerah gitu. Selain itu, gudang-gudang yang diperuntukkan untuk memfasilitasi mekanisme resi ini kerap tidak memenuhi syarat. Selain itu, sosialisasi yang belum merata dan kesulitan birokrasi yang mensyaratkan kualitas tertentu terhadap produk tertentu mengakibatkan sistem resi gudang masih kalah populer ya dibandingkan dengan perolehan dana segar dari tengkulak. Pada level ini sebenarnya kita bisa berpikir menggeser pos subsidi kepada penguatan sistem resi gudang tadi gitu. Dengan anggaran yang besar, perbaikan dan penguatan sistem resi gudang, kita bisa berharap bisa dilakukan nanti ada penguatan secara terfokus dan lebih serius jadinya. Sehingga sistem resi gudang yang berjalan secara optimal diharapkan bisa berjalan beriringan dan sekaligus menjadi alat evaluasi data ketersediaan pangan bagaimana disebutkan sebelumnya tadi. Nah, selain itu ada juga tentunya kita perlu melakukan penguatan infrastruktur ya untuk memperlancar permasalahan-permasalahan terkait produktivitas pertanian yang pada akhirnya juga menjadikan dalam konteks penggeseran subsidi pupuk tadi gitu. Nah, kemudian yang juga kita perlu pikirkan adalah selama ini kita fokus terhadap subsidi pupuk maupun subsidi harga produksi pertanian. Sebenarnya ada opsi-opsi lain seperti yang tidak langsung kita address kepada input ataupun produk pertanian tadi. Tapi kita melakukan subsidi terhadap petaninya itu sendiri sebenarnya sebagai objek atau pelaku utama dalam usaha tani ini gitu. Tadi kita sudah ngobrol tentang bagaimana konsentrasi kemiskinan terjadi di sektor pertanian ini gitu. Maka penguatan jaminan sosial yang mendorong petani agar tetap mau untuk stay di sektor pertanian ini, tidak keluar, tidak melakukan migrasi ataupun konversi lahan, tentunya pada akhirnya diharapkan bisa memacu agar petani berproduksi dan ketahanan pangan yang menjadi dilema tadi bisa teratasi gitu. Jadi mungkin seperti itu Sobat Tani diskusi kita kali ini. Kalau ada masukan terkait diskusi kita kali ini silakan tulis di kolom komen. Kita terus berdiskusi untuk kemajuan pertanian khususnya di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.